Novel panik minta rumah dijaga ketat, Gegara ancam Gus Yakut, cewek ini tantang Novel di ring tinju, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Buntu dari pernyataan yang berbau ancaman halus dari Novel Bamukmin terkait penganiayaan terhadap Ade Armando, GP Ansor Maja jadi berat. Saya pribadi pun sangat mengutuk ucapan dari Novel Bamukmin. Jelas sekali orang ini tidak diajari sopan santun, mulutnya terlalu ugal-ugalan, membawa kepentingan agama, padahal perilaku seperti orang tidak punya adab. Novel dengan kurang ajarnya menyebut pengkeroyokan yang dialami Ade Armando adalah balasan dari orang-orang yang selama ini merasa kebal hukum. Dia kemudian menyinggung orang-orang yang menurutnya sering menghina Islam, antara lain Denny Siregar, Abu Janda, dan bahkan Menteri Agama Gus Yakut. Novel memberikan peringatan agar mereka siap-siap menyusul. Meskipun dia memberi peringatan, tapi kalau konteksnya setelah terjadi penganiayaan, maka itu bisa dianggap sebagai ancaman halus. Jadi Novel membenarkan kalau ada kelompok preman berjubah agama yang suka main kekerasan, ada saatnya diam, tapi ada saatnya kesabaran habis dan melawan balik dengan ancaman serupa. Kalau tidak dilawan balik, Novel ini bakal petentang-petenteng seperti Raja Hukum Rimba. Adalah GP Ansor Maja yang meluapkan kekesalannya. Mereka bahkan menegaskan tidak akan segan-segan merontokkan gigi Novel Bamukmin yang berani menyinggol Menteri Agama Gus Yakut. Katanya sih, Novel Bamukmin jadi gentar dan sedikit panik. Katanya sih, dia menyuruh orang menjaga rumahnya kalau benar. Novel ini pengecut serta penakut. Cuma jago bacot di media dengan narasi jualan agama. Begitu digertak balik, langsung gemetaran bersembunyi di balik orang lain. Situ berani bikin pernyataan tendensius, maka sangat dipersilakan balas kembali tanggapan dari GP Ansor Maja. Silakan jawab atau berapa gigi yang rontok. Kalau memang gentleman, silakan jawab dengan suara seperti kesatria perang. Jangan jadi lembek seperti kerupuk disiram air panas. Kalau tidak berani, maka terbukti Novel adalah pengecut yang sok bernyali dengan membawa narasi agama. Bahkan banyak netizen yang mendukung agar giginya dirontokkan. Bahkan ada netizen yang mengusulkan agar dibuatkan ring oktagon atau arena MMA untuk lawan Novel Bamukmin one on one. Ada juga yang nitip giginya 2. Ketika jaga dunia maya sedang dihebohkan dengan rencana duel di atas ring tinju antara Denny Siregar versus Novel Bamukmin PA212, salah satu netizen wanita membuat cuitan yang mengejutkan dengan mengatakan menantang Novel Bamukmin tinju di atas ring. Hal ini ia cuitkan di akun media sosial Twitternya @neng_sofi seperti terlihat pada Minggu 17 April 2022. Duetin aku di ring tinju sama Novel Sarkimin dong, tulis netizen Neng Sofi. Selain itu, dari cuitan lainnya, dia juga lagi mencari promotor untuk duelnya. Promotor mana nih? Cuit Neng Sofi. Memang selama ini ucapan Novel Bamukmin sangat kurang ajar. Mentang-mentang kabarnya pernah kerja di Pizza Hut, sombongnya bukan main. Yang umat Islam bukan cuma Novel Bamukmin dan komplotannya, tetapi mereka sok mewakili seluruh umat Islam. Yang berista agama juga lebih banyak dilakukan komplotannya, tapi tidak pernah ngajar. Meskipun Novel ini diyakini hanyalah orang biasa dengan nyali ikan teri, tapi seringkali ucapannya bikin kesal dan menjijikan. Saya sering menunggu siapa yang akan mengkonfrontasi ucapan Novel ini. Ternyata GP Ansor yang habis kesabarannya, begitu juga netizen. Saya dukung sekali GP Ansor memberikan pelajaran kepada Novel Bamukmin dan komplotannya. Sesekali mereka harus dibuat gentar dan gemetar. Peduli amat dengan cacian dan makian mereka karena dibalas balik. Toh mereka ini tidak punya adab, nafsu bikin onar terlihat jelas dari ucapan mereka. Komplotan ini memang tidak bisa dibina lagi, padahal sudah pernah merasakan dinginnya lantai sel penjara. Mungkin mereka harus dilawan balik, karena kalau lewat mulut, udah tidak mempan. Mari kita tunggu respon dari Novel Bamukmin. Kita sudah tahu orang ini tak akan berani. Mungkin dia bakal mewek kalau digebukin oleh banyak orang. Apakah ini sebuah ancaman? Tentu tidak, lagi pula Novel yang bermain api duluan. Novel Bamukmin berhasil membuat GP Ansor marah. Jadi jangan salahkan siapapun kecuali mulut kurang ajarnya. Biarkan dia alami sendiri rasanya diintimidasi. Kalau dia tidak senang dan mau laporkan, maka ucapannya bisa dilaporkan juga. Karena itu sudah masuk dalam kategori ancaman halus dan terselubung. Bagaimana menurut Anda? Pemerintah menilai adanya unjuk rasa seperti itu adalah bagian dari demokrasi. Meski begitu, Indonesia juga adalah negara demokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah menghimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum.
Disuruh demo tiap akhir pekan, mahasiswa jangan mau dimanfaatkan oleh Sengkuni Amin Rais, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Meskipun demo 11 April 2022 lalu di depan gedung DPR hasilnya nihil, alias hanya bikin haus dan capek doang, ternyata ada pula yang mendukungnya. Lantas apa tujuan mereka memberikan dukungan itu? Karena yang ditarget mahasiswa yang demokan Presiden Jokowi. Sedangkan yang memberikan dukungan ini adalah para pembenci Jokowi. Minimal, dengan mantan wali kota Solo itu di demo, para haters tersebut berharap citranya jadi rusak. Selain itu tentunya ada yang berharap terjadi kerusuhan, bahkan bila perlu ada korban jiwa. Sehingga mereka bisa lebih mudah lagi untuk menggerakkan massa dengan jumlah besar untuk demo menuntut Presiden Jokowi mundur. Pola kadrun sebenarnya cukup gampang ditebak. Demo, bikin rusuh, dipukul dan ditangkap polisi. Playing victim dengan mengatakan pemerintah represif serta mengatakan pemerintah membungkam suara kritis rakyat. Lalu memprovokasi orang untuk demo lagi supaya peserta bertambah. Baru kemudian setelah mendapat banyak dukungan, demo menuntut Jokowi mundur dari kursi presiden. Lihat saja waktu demo 11 April beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya mahasiswa yang hadir, tapi para pendukung Anies dan pembenci Jokowi juga ada di sana. Mereka inilah yang kemudian memukuli Adi Armando hingga bonyok. Jadi semakin sering mahasiswa demo, semakin banyak peluang untuk mereka ditunggangi, dan semakin besar pula peluang untuk terjadi kerusuhan atau anarkis. Hal ini pula yang disadari betul oleh Amin Rais. Seperti tanpa bersalah Bapak kandung Hanum Rais dan Hanafi Rais itu meminta mahasiswa untuk menggelar demo setiap minggu. Supaya tidak mengganggu aktivitas kuliah, ia pun menyarankan agar demo dilakukan setiap akhir pekan saja, bisa Sabtu dan Minggu. Saya harap demo mahasiswa seantero masyarakat Indonesia terus saja digelar, khususnya pada hari-hari weekend, supaya kuliahnya tidak keteteran, ujar Amin Rais dengan nada sedikit meyakinkan. Seolah sok perhatian sama mahasiswa, ia pun mengingatkan agar mahasiswa berhati-hati, jangan sampai ada penyusup yang masuk saat demo nanti digelar. Dan hindari benar-benar supaya tidak ada model penyusup gelap yang menginjak-injak Adi Armando sehingga mencoreng demo mahasiswa itu. Lanjutnya lagi, ngomongin penyusup padahal dia sendiri yang penyusup secara tidak langsung. Karena dengan mahasiswa beneran demo tiap minggu, ada manfaat yang didapatkan oleh Amin Rais. Seperti dia bisa mengklaim hanya dirinya lah politisi yang dipercaya oleh mahasiswa. Kemudian Wan Amin juga bisa mengatakan sudah saatnya Presiden Jokowi mundur lantaran didemo terus oleh mahasiswa. Nanti kalau tidak mundur, jumlah mahasiswa yang ikut demo akan semakin banyak, sehingga dikhawatirkan peristiwa 1998 kembali terjadi. Selanjutnya, ketika mahasiswa demo, ia bisa turut menunggangi demo tersebut dengan hadir di sana. Ikut orasi mengecam Jokowi sambil teriak-teriak takbir dan hidup mahasiswa. Menurut hemat polisi, Amin Rais suruh mahasiswa demo setiap minggu tersebut tidak lain tidak bukan untuk memanfaatkan mereka saja. Bukan karena permasalahan bangsa ini sudah genting. Terlihat kok dari apa yang terjadi saat ini. Tuntutan mahasiswa demo 11 April 2022 lalu sudah dipenuhi oleh Presiden. Mereka minta pemilu 2024 tidak ditunda. Presiden Jokowi sudah mengatakan pemilu agar digelar pada tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Untuk membuktikan keseriusannya itu, Jokowi sudah melantik komisioner KPU dan Bawaslu yang baru. Bayangkan kalau seandainya pemilu ditunda hingga 2027, tentu para penyelenggara pemilu ini tidak akan dilantik sekarang. Lagian juga masyarakat yang tidak setuju pemilu ditunda lebih banyak daripada yang setuju. Begitupun dengan parpol koalisi pengusung pemerintah. Banyak yang ingin pemilu 2024 tetap digelar, karena konstitusi mengamanatkan begitu. Presiden Jokowi pasti akan mempertimbangkan itu semua. Ia juga bukan tipe orang yang gila kekuasaan seperti Soeharto, atau orang yang menghalalkan segala cara demi dapat terpilih jadi presiden seperti Prabowo. Jokowi tetaplah Jokowi yang setia dan taat pada konstitusi. Artinya apa? Kalau mahasiswa masih ngotot menggelar demo menolak penundaan pemilu, palingan nanti dibully oleh netizen. Dikatakan oleh warganet, kebanyakan main domino, kurang baca berita, sehingga gak up to date. Demo bawa isu basi, mending belajar serius daripada demo mengikuti keinginan Amin Rais. Karena dengan menguasai ilmu pengetahuan yang baik, kuliah lebih cepat selesai. Orang tua dan pacar pun jadi bangga. Selain itu juga, dengan menjadi orang pintar, bisa menjadi modal untuk membangun negeri ini. Bagaimana menurut Anda?